Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Wahyu Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sejarah sastra yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Baiklah, mungkin sebelum menjelaskan tentang apa itu sastra, izinkan saya memperkenalkan diri saya karena mungkin ini adalah video pertama saya di YouTube. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lutfi Wahyu Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dengan nomor induk mahasiswa 250.76009. Baiklah, demi mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi sebagai wujud dan hasil ciptaan. Karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Kedua, mengenai perkembangan sastra. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa yang dipergunakannya akan sulit sekali disebut sebagai bahasa Melayu yang murni atau bersih. Bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahkan bahasa Melayu pasar. Hasil-hasil sastra Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga bukan main banyaknya, seperti hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lain yang indah dan usianya sudah berabad-abad. Dari penjelasan perkembangan sastra, sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama sastra Indonesia, yang kedua sastra Nusantara. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sedangkan menurut bentuknya, sastra Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama prosa, yaitu karangan yang bentuknya bebas tapi bentuknya terikat. Yang kedua puisi, yaitu karangan yang bentuknya terikat. Yang ketiga porsa liris, yaitu karangan yang bentuknya antara prosa dan puisi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu drama. Drama adalah karangan yang bentuknya skenario untuk dipentaskan atau disandiwarakan. Sedangkan pengertian sastra Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagai besar merupakan wilayah negara Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai periode sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Penyusunan sastra memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Namun, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia
sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Ajib Rosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama, masa kelahiran dan masa penjadian, yaitu pada tahun 1900 sampai 1954. Periode 1933 yaitu karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. Yang kedua, periode 1933 sampai 1942 muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, periode 1942 sampai 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Masa perkembangan yaitu pada tahun 1945 sampai 1969. Periode 1945 sampai 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra angkatan ini. Periode 1961 sampai 1969, sastrawan lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari pergulatan politik. Dari penjelasan tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa sastra berasal dari kata Sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sedangkan sejarah sastra adalah ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa, baik itu sastra daerah, sastra nasional, maupun sastra mancanegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.